Hai guys, jadi aku hari ini mau sharing bukan tentang beauty atau makeup tips, tapi aku mau sharing pengalaman aku yang hampir jadi korban penipuan kartu kredit. Ya, ini mungkin videonya bisa berguna buat teman-teman yang juga pakai kartu kredit ya. Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu pas aku lagi makan malam, tiba-tiba handphone aku tuh dapat notifikasi gitu ya, ada SMS 4 kali dari suatu bank itu isinya OTP untuk pembelanjaan senilai 1 juta. Jadi ada 4 juta rupiah tuh kalau di total. Padahal kondisinya aku lagi nggak belanja apapun karena aku lagi di meja makan, basically lagi dinner aja gitu, lagi makan gitu. Tiba-tiba nggak berapa detik setelah itu ada orang yang nelpon. Jadi biasanya kalau kita terima telepon itu dari nomor handphone kita udah tahu ya itu kecurigaan kita untuk penipuan itu kayak di situ gitu. Tapi nomor teleponnya kali ini tuh bukan nomor telepon handphone, tapi dia kan nomor telepon kantor gitu, kayak 02130 sekian. Terus waktu diangkat dia bilang, betul ini dengan dia nyebutin nama saya. Terus dia bilang dia dari customer service bank ini gitu, bank yang aku pakai gitu. Dan dia bilang, apakah ibu betul melakukan transaksi sebanyak 4 kali gitu ya untuk pembelian di merchant ini? Terus saya bilang enggak dong, aku bilang enggak gitu, aku nggak ada transaksi kayak gitu. Saya bilang, oh iya, ini kayaknya kemungkinan penipuan sih bu. Jadi dia yang bilang ya, ini kemungkinan penipuan sih bu. Mau kita bantu untuk blokirkan kartunya? Jadi dia yang nawarin diri untuk ngeblokirin kartunya. Yang paling mengagetkan ya, dia bahkan tahu alamat emailnya. Jadi dia bilang kayak, oke kita bantuin blokir ya bu gitu. Kita kirimkan notifikasi ke emailnya ibu. Dia nyebutin nama alamat email aku. Kayak wow, dia bahkan tahu alamat email aku loh. Dia nanya, ibu ingat nggak transaksi ibu terakhir di mana? Sebenarnya aku tahu transaksi di mana, tapi karena aku rada-rada curiga nih, aku bilang nggak ingat mas, nggak tahu gitu di mana, nggak ingat gitu. Terus dia bilang ya udah kalau gitu kita bantu ya untuk blokir kartunya. Udah kita kirimkan di email. Dan setelah beberapa detik kemudian baru sadar ini kayaknya kayak modus penipuan ya. Terus dari itu aku bilang dong ya udah mas biarin aja nanti saya blokir di aplikasinya langsung ya. Terus dia bilang ya nggak apa-apa sih bu, cuma nanti ibu jadi repot aja karena harus ngurus sendiri ke cabang, itu nggak bisa dilakukan online lewat telepon kayak gini ya bu, dia bilang kayak gitu. Habis aku matiin teleponnya, terus aku telepon langsung ke bank gitu ya, aku telepon langsung ke bank, terus aku konfirmasi ke mereka, dan aku cari tuh Google kayak gitu ya, googling nomor telepon yang mereka pakai, itu nggak ketemu sama sekali di Google, itu serem sih, nggak ketemu. Habis itu aku telepon langsung ke nomor telepon banknya yang ada di dalam kartu, terus aku ceritain nih kondisinya aku gitu. Menurut bank, itu sebenarnya bank itu nggak pernah sih menelpon kamu untuk menanyakan transaksi kamu, kecuali banget dia cuma mau konfirmasi aja tapi dia nggak nawarin untuk blokir kartu gitu. Karena nggak ada petugas bank yang secara 24 jam gitu, kecuali kamu priority customer ya, yang which I think most of us are not gitu, yang kita adalah rakyat-rakyat jelata biasa. Nggak ada sih yang akan menghubungi 24 jam untuk mastiin dan memantau kartu kredit kamu, itu hampir nggak ada. Aku juga ngobrol sama beberapa orang sekitar, dan ternyata mereka juga ngalamin modus yang sama gitu. Jadi ditawarin mau diblokir nggak kartunya, dan seakan-akan mereka tuh kayak melakukan kegiatan preventif gitu. Aku honestly nggak tahu modusnya mereka setelah itu kayak gimana, karena setelahnya kan aku udah matiin teleponnya ya. Cuman mungkin ini ada beberapa tips yang bisa aku kasih gitu sebagai orang yang mungkin cukup bisa berpikir kritis di situasi kayak gitu. Pertama gitu, jangan kasih tahu informasi apapun tentang kamu. Jangan kasih tahu soal transaksi terakhir kamu di mana, atau nomor PIN, nomor CVV yang 3 digit kartu, nomor tanggal kadaluarsa kartu, jangan kasih tahu. Kecuali kamu telepon dan kamu bilang sama mereka kayak, oh aku mau mengajukan untuk pemblokiran kartu atau sebagainya, dan mereka pasti bakal minta data untuk verifikasi. Tapi kalau kamu dihubungin duluan, jangan pernah kasih tahu. 2, hampir semua mobile banking, aku rasa aplikasi itu tuh udah bisa melakukan pemblokiran sendiri di aplikasi gitu ya. Jadi kalau kamu ditawarin untuk ada upaya pemblokiran dari bank gitu, nggak usah sih, kamu bisa lakukan sendiri dalam aplikasi, atau kamu bisa datengin cabang atau telepon. Jadi kamu yang proaktif telepon. Dan setelah dilakukan ada upaya pembobolan seperti itu, sebaiknya kamu blokir sih kartunya ya. Karena kita udah nggak tahu nih datanya udah sampai sejauh mana yang tersebar, better diblokir aja. Yang ketiga, kalau ditanya apapun dan kamu ngerasa cukup panik gitu ya, jawaban yang paling safe sebenarnya memang nggak tahu gitu. Jangan panik, yang pasti kalau dihubungin kayak gitu, dan kalau ada upaya untuk pembobolan atau fraud menggunakan identitas kita, itu jangan panik. Karena selama mereka tidak memiliki akses ke handphone kita, jadi cuma berupa OTP aja, itu sebenarnya nggak berhasil untuk melakukan pembobolan sih. Jadi ya, yang paling penting adalah jangan panik gitu. Boleh di-share video ini gitu ya untuk edukasi, terutama buat orang tua, karena kalau kita di usia-usia yang mungkin relatif muda, kita agak lebih tenang gitu ya. Tapi kan kalau orang tua begitu dapat SMS 4 kali, terus udah gitu ditelepon dan mereka ngaku-ngaku dari customer service, mungkin kalau kondisinya udah panik banget gitu ya, dan mereka ngancem akan ngeblokir kartu kita, itu lebih panik aja gitu sebagai orang tua. Jadi ya semoga ini membantu sih. As usual, like and subscribe this account. Thank you for watching. See you in the next video.